Mungkin di mata kuliah yang lain? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Ini belum tahu ya, check sheet, scatter, cause effect, belum tahu? Belum pernah? Belum. Oke. Oke, jadi kita pernah belajar terkait peta kendali ya, peta kendali baik variabel maupun atribut beberapa minggu yang lalu di awal pertemuan dengan saya setelah UTS. Di situ kita tahu bahwa ini variability is the enemy of manufacturing. Jadi kita mencoba supaya produk yang kita hasilkan itu variabilitasnya atau variasinya itu cukup rendah, ya kan? Kita berharap bahwa dia cukup presisi dan cukup akurat, ya, bukan presisi tapi tidak akurat atau akurat tapi tidak presisi. Kita berharap data kita itu presisi plus akurat, ya. Kita berharap distribusinya normal langsing, gitu ya, bukan normal yang melebar, ya kan? Seperti juga standar deviasi, seperti juga kontrol chart yang kita pelajari. Jadi variabilitas atau variasi itu musuh dari manufacturing, yang tidak kita harapkan ya, tidak kita harapkan cukup lebar variasinya. Nah, akan tetapi namanya juga kita manusia ya, kita manusia, maka dalam suatu proses tetap ada variasi atau di sini disebut random gitu ya, karena berbagai hal ya, bisa karena kerusakan mesin atau mungkin mesinnya maintenance-nya itu kurang rutin gitu ya, atau sebenarnya sudah rutin yang besar-besar tapi ternyata yang kecil-kecil misalnya belum diberi pelumas atau belum kita ganti part yang kecil-kecil itu terlewat ya, itu bisa saja terjadi ya, atau bergeser ya, karena misalnya sudah siang ya, kalau kemarin kita belajar itu sudah siang sehingga presisinya itu kemudian bergeser gitu. Kemudian juga pertukaran pekerjaan, jadi misalnya pergantian shift atau pergantian produk, jadi beralih setupnya dia berganti ya, jadi setup dari produk A pindah ke produk B, atau dari shift pagi ganti orang ke shift siang gitu ya. Jadi shiftnya nih orangnya baru datang seperti kita nih, baru aja pulang liburan gitu ya, jadi masih loadingnya masih lola loadingnya masih agak lambat sehingga terjadi random atau variabilitas. Berikutnya adalah kegagalan kualitas. Ya, kegagalan kualitas ini misalnya kalau dalam suatu permesinan misalnya ya, ada sensor gitu ya. Ada sensor yang dia kalau misalnya terlalu berlebihan, misalnya nih ya ngecek suatu barang gitu ya, ketika dia nggak presisi atau nggak tepat, atau ternyata di dalam, misalnya dalam makanan itu ternyata ada, atau minuman ternyata ada benda asing, ya ada benda asing, sehingga ada sensor yang kalau terdetek benda asing, otomatis dia akan dikeluarkan dari conveyor misalnya, dari beltnya. Nah ini rusak misalnya, ya sensornya rusak sehingga yang meneliti atau sensornya rusak sehingga ketika ada minuman yang di dalamnya ternyata ada benda asing, dia lolos gitu. Jadi kegagalan-kegagalan seperti itu juga bisa saja terjadi menyebabkan adanya variabilitas atau kerusakan atau kegagalan. Kemudian juga variabilitas dari manusia, human error tadi misalnya ya, baru pulang dari liburan atau pergantian shift baru datang, belum on, kemudian juga kelelahan karena misalnya sudah terlalu lama, kalau misalnya dikejar deadline gitu, dia harus lembur dengan cukup lama atau sampai malam, wayai ngantuk-ngantuknya gitu ya, itu juga bisa menjadi human error. Jadi salah satu munculnya random atau variabilitas atau kegagalan.
menurut Kaoru Ishikawa, ini salah satu tokoh kualitas ya, sebanyak 95%, tapi ini memang sudah cukup lama ya perkataannya. Jadi sebanyak 95% masalah yang berkaitan dengan kualitas di pabrik itu dapat diselesaikan dengan 7 alat kuantitatif dasar atau 7 tools. Jadi 7 alat atau 7 tools, terkenalnya dengan 7 tools. 7 tools quality. Nah, ini tools dalam TQM, Total Quality Management atau manajemen kualitas total, itu ada 7 ya. Yang terakhir ini kita sudah belajar ya, Statistical Process Control Chart. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena kita bahkan sudah mengulik detail ya terkait dengan ini Statistical Process Control Chart. Ya, 6 lainnya ini kita perlu ketahui, perlu kita ketahui. Nanti kalian bisa cari lebih lanjut, gitu ya, banyak sekali. Dan ini sebenarnya juga ada new 7 tools ya, ada new 7 tools yang lebih ke kualitatif. Kualitatif ini berarti lebih ke bukan angka-angka, bukan numbering ya. Jadi yang pertama adalah tools for generate ideas ya, untuk mengumpulkan data begitu ya, atau mengumpulkan informasi. Ini ada 3, check sheet, scatter, kemudian cause effect diagram. Kemudian tools to organize ya, to organize data, untuk kita bisa melihat data itu. Ada Pareto dan juga ada process chart atau flow diagram. Kemudian tools for identifying problems, ini adalah ada histogram. Ya, ada histogram. Sebenarnya cause effect juga bisa ya untuk identifying problems. Jadi ini secara umum saja. Tapi sebenarnya cause effect ini bisa untuk identifying problems. Kemudian Pareto juga bisa untuk identifying problems. Ya, seperti itu. Ini tampilan grafnya, tampilan gambarnya, ya, tampilan gambarnya untuk masing-masing tools. Ya, kalau kalian melihat, mungkin sudah dilakukan atau pernah dilakukan, tapi mungkin tidak tahu, oh ternyata itu namanya check sheet misalnya, ya, ternyata itu namanya check sheet. Jadi check sheet ini kalau kita ada suatu, ini biasanya kita lakukan ketika misalnya pemilihan gitu ya, misalnya orang A, orang B, orang C, kita pakai ini, pakai kayak semacam perhitungan dengan lidi gitu. Tapi di sini contohnya misalnya di fact A, B, C, kemudian hour jam yang pertama, kedua, ketiga, keempatnya ada berapa. Jadi ini kita tahu ternyata defect A itu jumlahnya berapa, dia paling banyak ada di jam keberapa, defect B gitu. Jadi kita ada informasi itu. Ya, informasi untuk merekam data-data seperti itu. Kemudian scatter diagram ini dia lebih kepada kalau namanya diagram scatter itu diagram sebar gitu. Jadi dia melihat keterkaitan ya, biasanya melihat keterkaitan antara satu, kalau di sini dikatakan a graph of the value of one variable versus another variable. Jadi melihat dari satu variabel dibandingkan dengan variabel yang lain. Ya, di sini dilihat ada produktivitas dengan absen. Ya, kalau makin tinggi absennya, maka produktivitasnya juga makin rendah. Jadi ini melihat hubungan antara dua variabel. Ya. Kemudian cause effect diagram. Jadi kalau dua ini, check sheet dan scatter ini bisa cenderung ke kuantitatif ya. Jadi ada angka-angka gitu. Sementara kalau cause effect diagram ini lebih ke kualitatif ya. Jadi dia memang kita tidak angka-angka, tapi lebih ke kualitatif. Ya, di sini ada cause effect diagram ini dikenal juga dengan
fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau Ishikawa diagram. Tadi ya Kaoru Ishikawa ini penemu ini cause effect diagram. Jadi diagram ini disebut juga Ishikawa diagram atau fishbone karena bentuknya mirip tulang ikan ya. Jadi ini tulang utama, tulang berikutnya, tulang cabang tulang yang lain, kemudian di sini ada cabang-cabang lain. Jadi kalau digambarkan mirip seperti tulang ikan. Ya. Kemudian berikutnya ini masih secara umum ya, nanti penjelasan detailnya ada di slide-slide berikutnya. Berikutnya adalah Pareto chart ya. Pareto chart ini ada istilah, jadi kita dalam Pareto chart ini kita tahu berapa atau variabel apa saja yang perlu kita perhatikan, yang paling penting perlu kita perhatikan. Biasanya ada di sini ya, paling gede ini apa? Ya, di situ yang perlu kita perhatikan. Kemudian flowchart atau proses diagram, ya ini juga lebih ke kualitatif ya. Kalau ini kuantitatif juga, kalau ini kualitatif lagi ya, karena dia diagram proses atau flow aliran proses begitu dari bikin kemudian seterusnya kita membuat flow diagram ini atau proses diagram ini. Ini mungkin untuk kimia cukup penting ya, karena misalnya kalian step by step-nya membuat flow diagram ini. Kemudian berikutnya adalah histogram. Histogram ini pelajaran SD sebenarnya sudah ada ya. Histogram ini nanti kita melihat kalau dibuat seperti ini, kalau bentuk seperti ini jadi seperti distribusi normal kan, seperti lonceng. Dia ingin melihat ini ya, frequency of occurrence of variables. Jadi frekuensi dari variabel-variabel itu seperti apa begitu. Kemudian ini yang terakhir tidak perlu saya jelaskan. Ada LCL, UCL, dan target value. Kita sudah belajar cukup banyak terkait ini. Oke, lanjut. Pareto, yang pertama adalah Pareto.